Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat, azzani Allah wa iyyakunna. Kaifa halukunna la'allakunna bi khairin. Bagaimana kabar antunna sekalian? Semoga antunna dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui daring, walaupun dengan pertemuan yang tidak langsung, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan tentang adab. Banati as-salihat, azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Hari ini kita akan mempelajari adab, yaitu adab terhadap guru, adab terhadap ustadz, atau adab terhadap orang-orang yang mengajarkan kita ilmu. Maka penting untuk kita mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang adab, terutama yang berkaitan tentang adab kepada seorang guru, seorang ustadz, ataupun orang yang mengajarkan kita ilmu agama. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kita kebaikan, yang menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Dan mereka itu adalah pahlawan tanpa jasa. Mereka dengan ikhlas mengajarkan kita, dan mereka sabar akan perilaku kita sebagai seorang murid. Itu sebabnya karena mereka cinta, karena mereka menginginkan kebaikan kepada kita semua. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari agar kita bersyukur kepada mereka yang telah mengajarkan kita ilmu, yang telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang berkaitan tentang agama kita. Dan hari ini kita akan mempelajari adab-adab terkait dengan seorang guru terhadap ustadz ataupun orang-orang yang mengajarkan kita ilmu, baik itu perkara yang kecil, terlebih lagi perkara yang besar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustadz ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Apa yang ingin kita capai pada pertemuan yang berbahagia ini. Banati as-salihat, azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, antunna semuanya bisa memahami beberapa adab-adab kepada seorang guru. Insyaallah kita akan membahas beberapa adab yang berkaitan tentang adab-adab kita kepada seorang yang mengajarkan kita ilmu, ya, mengajarkan kita ilmu agama, mengajarkan kita apa-apa yang wajib atas kita untuk mengetahuinya. Banati as-salihat, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Adab-adab kepada guru yang pertama adalah menghormati guru. Hendaknya seorang berusaha untuk menghormati guru ataupun ustadz yang mengajarkan kepada kita ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita apa-apa yang baik dan juga yang telah memperingati kepada kita semua apa-apa yang buruk bagi kita semua. Maka wajib bagi kita semua
sebagai seorang tullabul ilm, sebagai seorang talibatul ilmi, agar kita memperhatikan ya adab-adab kepada guru yang telah mengajarkan kita ilmu agama. Di antara adabnya adalah kita menghormati guru kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golonganku atau tidak termasuk golongan kami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya dan juga tidak menyayangi orang yang lebih muda ya dari dirinya, serta bukan termasuk golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak mengerti hak para guru, para ustadz, para ulama dan orang-orang yang mengajarkan dia ilmu agama. Maka wajib bagi kita semua untuk memiliki adab yang pertama ini, yaitu kita hormati guru kita. Kita muliakan mereka yang telah mengajarkan kita agama. Maka dengan kita memuliakan mereka, insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi ilmu kita dan akan menjadikan kita orang-orang yang memahami ilmu agama dan juga orang-orang yang diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Banati as-salihat azani Allahu wa iyyakum. Maka ada beberapa cara ya agar seorang bisa menghormati gurunya. Cara untuk menghormati seorang guru, seorang ustadz atau ustadzah yang mengajarkan dia ilmu agama. Di antaranya adalah yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka. Kita ketemu dengan mereka, kita ucapkan salam kepada mereka. Jangan menjadi orang-orang yang cuek, terlebih lagi cuek kepada orang-orang yang mengajarkan kalian agama. Maka ini merupakan adab yang sangat jelek. Jangan sampai ada santri Abu Hurairah ya, yang dia tidak peduli dengan ustadzahnya yang telah mengajarkan dia agama, mengajarkan dia ilmu. Maka cara agar seorang murid bisa menghormati gurunya adalah dengan mengucapkan salam. Dan perhatikan, ketika kita memuliakan seorang guru, bukan berarti kita memuliakan orang itu, tapi kita menghormati dan memuliakan apa yang mereka bawa, apa yang mereka miliki dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan ilmunya, kita muliakan dirinya yang memiliki ilmu agama. Ya, cara untuk menghormati dia adalah kita ucapkan salam ketika kita bertemu dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Kita dengarkan, kita memperhatikan ya pembahasan atau pelajaran yang mereka sampaikan. Maka ini merupakan adab yang sangat bagus, yang sangat mulia dan yang harus dimiliki oleh seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahulu para ulama atau para tullabul ilm, para penuntut ilmu, mereka ketika berada di depan gurunya, ketika mereka berada mendengarkan pelajaran ya di majelis gurunya, maka mereka itu seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka, ka'anna ala ru'usihimut tuyur, seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka, saking mereka tidak mau bergerak dan khawatir ya menyakiti perasaan gurunya. Mereka fokus untuk mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Sampai-sampai disifatkan, mereka mengatakan ka'anna ala ru'usihim at-tuyur, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Ya, seandainya burung hinggap di kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Kenapa? Karena saking mereka khusyuk mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Apalagi pelajaran itu yang berkaitan tentang
akidah, berkaitan tentang adab-adab dan seterusnya. Maka cara untuk menghormati guru adalah yang kedua, mendengarkan pelajaran yang disampaikan olehnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita berpakaian rapi dan sopan di hadapan guru. Ini salah satu cara agar kita bisa menghormati guru kita, yaitu kita berpakaian yang rapi dan juga sopan. Jangan sampai kita tidak berpakaian rapi. Kemudian yang keempat adalah dengan cara kita berbicara sopan dan juga baik kepada guru-guru kita. Hendaknya kita berbicara yang baik, berbicara yang sopan kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kita ilmu. Berbicara dengan seorang yang telah mengajarkan kita kebaikan, maka haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Kalau berbicara sama orang lain, masya Allah baiknya. Tapi berbicara kepada gurunya sangar, dan ini tidak boleh. Maka hendaknya kita berbicara yang sopan, dan baik kepada gurunya. Imam Abu Hanifah jika berada di depan Imam Malik, di depan gurunya Imam Malik, ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Bagaimana dia ketika bertemu dengan ayah dia sopan, maka ketika dia berbicara atau bertemu dengan gurunya juga dia sopan, dan baik tutur katanya. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, menjelaskan bahwasanya beliau mengatakan, kunna julusan fil masjid idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Dahulu kami duduk di masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan duduk bersama kita, maka kita semua ini seakan-akan juga ada burung di kepala-kepala kita semua. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Karena apa? Karena menghormati gurunya. Yang keempat adalah berbicara sopan dan baik kepada guru. Kemudian yang kelima adalah mendengar dan juga mentaati nasihat yang diberikan. Nasihat yang dia sampaikan itu semua demi kebaikan antuna sekalian. Makanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka menasihati kalian itu semata-mata karena mereka cinta kepada kalian. Karena mereka menginginkan kebaikan kepada kalian, maka kalian dengarkan dan taati apa yang mereka nasihatkan kepada antuna sekalian. Kemudian yang keenam adalah tidak berteriak ketika berbicara dengan guru. Jangan sampai ada yang teriak-teriak. Gurunya menjelaskan, yang di belakang teriak-teriak. Tentu ini merupakan adab yang sangat buruk. Tidak sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu agama, tidak sepatutnya seorang santri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki perangai yang buruk, suka teriak-teriak di depan gurunya. Maka ini tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, bagi kita semuanya. Maka jangan sampai kita berteriak ketika kita berbicara dengan guru, karena itu merupakan adab yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh adalah kita meminta izin ketika hendak masuk dan keluar kelas kepada guru. Kemudian adab yang kedua, yaitu adab kepada guru yang kedua, yang tadi menghormati guru, yang kedua adalah mendoakan guru kita. Banati as-salihat azani Allahu wa iyyakum. Kesuksesan para ulama mendapatkan ilmu tidak terlepas dari peran seorang guru yang hebat di belakangnya. Banyak para ulama yang hebat, tidak terlepas dari peran guru yang hebat juga di belakangnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita semua mendoakan guru kita sebagaimana kita mendoakan orang tua kita. Makanya para ulama ussalaf pernah atau banyak mereka mengatakan, ma shallaitu illa wa da'autu liwalidi wa li masyayikhi jami'an.
tidaklah aku mengerjakan salat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan juga mendoakan guruku atau mendoakan guru-guru yang telah mengajariku semuanya. Setiap mereka salat, mereka doakan orang tuanya, plus juga mereka doakan guru-guru mereka. Karena dengan mereka lah, karena melalui perantara mereka lah, ya, mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang kedua adalah kita mendoakan guru-guru kita semuanya. Banati as-salihat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala kita cukupkan ya membahas dua adab kepada guru. Yang pertama menghormati guru dan yang kedua adalah mendoakan ya guru yang telah mengajarkan kita ilmu agama. Insyaallah nanti kita akan bahas adab-adab kepada guru yang selanjutnya. Maka di evaluasi kali ini Ustaz ingin menghimbau kepada antuna sekalian agar kalian membaca buku paket kalian, yaitu halaman 4 sampai dengan halaman 6. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan akhirnya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.